hate this here with all the ice on it. Ali Sadikin merupakan gubernur ke-9 Jakarta. Saat Ali Sadikin menjadi gubernur, pernah ada istilah yang namanya becak komplit. Istilah itu merujuk pada becak yang keliling membawa PSK atau pekerja seks komersial yang siap melayani syahwat para lelaki yang mau membayar. PSK lain yang tak dibawa becak komplit juga tak kalah liar dalam menjajakan dirinya. Ada beberapa kawasan pelacuran di Jakarta yang sudah terkenal sejak dahulu. Salah satu kawasan yang dikenal dengan pelacurannya adalah Stasiun Senen, atau orang-orang menyebutnya sebagai Planet Senen. Menurut catatan Alwi Shihab dalam bukunya yang berjudul Betawi Queen of the East 2002, waktu zaman Belanda di Jakarta pernah ada lokalisasi di Kaligot, Sawah Besar, juga Gang Hauber, Tojo. Pada tahun 1950-an hingga 60-an, sebelum Planet Senen mulai ramai dengan pelacuran-pelacuran, tempat membuang syahwat terbesar di Jakarta ada di Jalan Halimun. Ketika Bang Ali atau Ali Sadikin ini, sapaannya Ali Sadikin, diangkat menjadi gubernur oleh Soekarno, ia jujur merasa tidak betah melihat keadaan Planet Senen yang mesum terbentang dari rel kereta api dari Stasiun Senen hingga ke Tanah Tinggi, tulis Alwi Shihab. Saya ngilu menyaksikannya. Di antara wanita-wanita itu ada anak-anak yang masih belasan tahun umurnya, ujar Ali. Banyak orang yang berpikiran bahwa pelacuran bisa dihentikan lewat penyuluhan yang dalam istilah Ali Sadikin disebut sebagai diindoktrinisasi untuk disalurkan ke dalam proyek-proyek pemerintah. Namun, Ali tidak sepaham dengan pemikiran semacam itu. Alasannya cukup rasional. Jumlah PSK pada tahun 1970-an di Jakarta jumlahnya sudah ribuan. Jika harus diarahkan ke dalam proyek-proyek tertentu, maka tidak akan cukup. Kemudian Ali pun menempuh langkah yang tidak populer di mata masyarakat Indonesia yang memandang tabu soal semacam seks berbayar. Ali memilih untuk melokalisasikan mereka. Ia hendak merealisasikan apa yang pernah dilihatnya di kota-kota lain. Contohnya adalah Bangkok. Tempat yang dipilihnya adalah Jakarta Utara. Letaknya tak jauh dari Pelabuhan Tanjung Priok, Kramat Tunggak namanya. Para PSK dari Senen, Kramat Raya, dan tempat-tempat lainnya kemudian digiring menuju ke sana, ke Kramat Tunggak. Di Kramat Tunggak, para PSK ini dilarang untuk keluar atau menjanjikan diri keluar dari Kramat Tunggak itu sendiri. Pada tahun 1970-an, tempat ini menjadi ideal tempat lokalisasi pelacuran karena keadaannya yang masih sepi. Sebelum dijadikan tempat lokalisasi, wilayah Kramat Tunggak berupa rawa, sawah, dan juga kebun. Letaknya pun terpencil jauh dari pemukiman penduduk. Apa yang dilakukan oleh Ali jelas ditentang oleh banyak pihak, terutama kelompok keagamaan dan juga organisasi pembela perempuan.
Dari kelompok agama, khususnya adalah Islam sendiri yang merupakan agama mayoritas di Jakarta, setidaknya ada Ramlan Marjonet yang juga pernah menjadi sekretaris dari Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia. Menurut Ramlan yang juga merupakan anggota dari Ikatan Masjid Jakarta atau IMD, melokalisasikan pelacur sama juga melegalkan perzinahan, tegas Ramlan. Selain Ramlan ada Samsinur Adnus, ketua dari Kesatuan Aksi Wanita Indonesia. Ia bahkan mendatangi Ali Sadikin secara langsung untuk memprotes kebijakan tersebut. Namun tak semua orang Islam menentang ide lokalisasi Ali Sadikin. Salah satunya adalah salah satu tokoh dari Nahdlatul Ulama atau NU keturunan Betawi Salemba, namanya adalah Kiai Haji Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid setuju melokalisasikan pelacuran, namun ia memberi syarat kepada Ali. Lokalisasi itu haruslah menjadi bagian atau tahapan dari usaha untuk menuju penghapusan prostitusi secara tuntas. Ia menambahkan syarat lain bahwa lokalisasi juga harusnya dapat mengurangi akses para hidung belang. Kramat Tunggak setidaknya mampu menghalau aksi baca komplit yang liar agar tidak mudah dijangkau oleh masyarakat Jakarta. Juga menjauhkan dunia pelacuran dari sekitar kampung-kampung Jakarta. Tak hanya pelacuran yang pernah dilegalkan oleh Ali lewat lokalisasi tentu saja, tapi juga judi. Seperti juga lokalisasi, judi juga dilokalisasikan, menghasilkan uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957, pemerintah daerah berhak mengungut pajak dari judi. Dari Pak Jumajidin, saya pun baru tahu bahwa Pak Sumarno bekas gubernur juga pernah punya rencana untuk mengadakan judi, mengadakan loto, tapi rupanya beliau ragu. Aku Ali Sadikin. Wali Kota Sudiro juga pernah punya ide untuk mengadakan kasino di Pulau Edam di Teluk Jakarta. Namun rencana itu tak terlaksana. Untuk apa mereka mengamburkan uang mereka di Makau? Lebih baik untuk pembangunan Jakarta saja. Dan waktu itu saya jelaskan bahwa DKI memerlukan dana untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar, dan lain-lain, ujar Ali. Meski banyak yang menentang, Ali tetap jalan. Saya sahkan judi itu, katanya. Dan bagi para hater dan juga penentang kebijakannya yang dicap maksiat itu, Ali pun merujuk pada mereka. Ali berkata, "Bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter. Karena jalan-jalan di Jakarta dibangun dengan pajak judi." Kelakar Ali. Cap gubernur maksiat pun diletakkan pada Ali Sadikin. Dan sialnya lagi, istrinya yang bernama Nani Arnasih juga kena getahnya. Sang istri sampai mendapatkan julukan Madam Huawei. Ali Sadikin meninggal di Singapura pada tanggal 20 Mei 2008. Namun karyanya sampai hari ini masih banyak yang dikenang. Dia telah berbuat banyak untuk Jakarta. Oke, silakan mampir kepada channel kami yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga beri jempol bagi Anda yang suka. Thank you, see you. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.